Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahaya Ramawati. Saya dari kelas 6B Tedris IPA dengan NIM 23060200056. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Isna Afif Nurain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Mikrobiologi Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan Praktikum Mikrobiologi Terapan dengan topik pembuatan media pertumbuhan PDA atau Potato Dextrose Agar. Adapun tujuan dalam praktikum pembuatan media pertumbuhan PDA ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami alat praktikum mikrobiologi dalam skala rumah tangga. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teknik sterilisasi dalam skala rumah tangga. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat media pertumbuhan PDA atau Potato Dextrose Agar. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat memahami hasil dari perlakuan yang berbeda-beda pada media pertumbuhan PDA. Nah, untuk mengetahui alat dan bahannya apa saja dalam praktikum kali ini dan cara kerjanya, langkah-langkahnya seperti apa, tetap saksikan video ini dan stay tune terus. Oke, yang pertama kita akan masuk ke alat dan bahan. Jadi alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum pembuatan media PDA ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat rincian alat dan bahan yang sudah saya tuliskan berikut ini. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja dalam praktikum ini yang pertama adalah mensterilkan cup yang akan kita gunakan selama kurang lebih 15 menit. Jadi, dalam proses pensterilan ini merupakan salah satu pengaplikasian teknik aseptis yang bertujuan untuk mengurangi atau mematikan mikroorganisme. Nah, jangan lupa dalam proses pensterilan ini panci harus dalam keadaan tertutup. Setelah 15 menit, kita tinggal mematikan kompor dan mengangkat cup-cup tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah memotong dadu kentang yang telah dikupas dan dibersihkan. A few moments later. Setelah semua kentang telah terpotong, selanjutnya adalah merebus kentang hingga mendidih. Jadi kentang direbus dengan panci yang sudah berisi air dan jangan lupa untuk mengaduknya hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih, kompor tinggal kita matikan dan menyaring rebusan kentang untuk kita ambil ekstraknya. Setelah mendapatkan ekstrak kentang, langkah selanjutnya adalah melarutkan ragi dan mengaduknya hingga rata sampai terlarut dengan sempurna. Dan jangan lupa mengaduk larutan ragi hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih, selanjutnya adalah mematikan kompor dan menyaring larutan ragi untuk kita ambil ekstraknya. Setelah mendapatkan ekstrak ragi, langkah selanjutnya adalah membuat agar-agar. Langkah yang pertama adalah melarutkan bubuk agar-agar dan mengaduknya hingga terlarut sempurna, tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya adalah menambahkan ekstrak kentang dan juga mengaduknya hingga tercampur rata. Kemudian menambahkan ekstrak ragi dan mengaduknya hingga tercampur rata. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan 20 gram gula pasir dan mengaduknya hingga terlarut dengan sempurna. Jangan lupa untuk mengaduk larutan agar-agar hingga mendidih. Nah, ketika sudah mendidih tinggal kita angkat dan tinggal kita bagikan ke dalam 5 cup yang sudah kita tempeli dengan label yang bertuliskan perlakuan 1-5 dengan rata. Nah, ketika semua cup sudah terisi dengan agar-agar tersebut, tinggal kita tunggu hingga agar-agarnya mengeras. Setelah agar-agar mengeras, selanjutnya adalah menutup cup tersebut dan mensterilkannya dengan cara dikukus selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa dalam proses pensterilan ini, panci juga harus dalam keadaan tertutup. Setelah proses pensterilan selesai, kita tinggal mengangkat cup tersebut dan memberikan perlakuan di setiap masing-masing cup. Pada cup yang pertama, kita biarkan tanpa perlakuan sehingga cup tersebut masih steril. Pada cup yang kedua, kita memberikan perlakuan dengan menempelkan tangan praktikan yang sudah dicuci tanpa menggunakan sabun. Pada cup yang ketiga, praktikan memberikan perlakuan dengan cara menempelkan tangan praktikan yang telah dicuci dengan menggunakan sabun. Untuk cup yang keempat, praktikan memberikan perlakuan dengan cara menginokulasi permukaan agar dengan cotton buds yang sebelumnya telah dioleskan ke tanah. Kemudian untuk cup yang terakhir atau cup yang kelima, kita biarkan saja ia tidak tertutup rapat atau tidak tertutup sama sekali. Setelah memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada setiap cup, langkah yang terakhir adalah menutupnya dengan kain dan menyimpannya selama 7 hari. 1 week later. Inilah hasil dari penyimpanan media pertumbuhan PDA yang telah dilakukan praktikan selama 7 hari. Menurut praktikan, media pertumbuhan PDA ini sudah sangat cocok untuk digunakan sebagai media pertumbuhan jamur.
Hal tersebut terbukti dari adanya pertumbuhan jamur dari kap 2 sampai kap 4. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa memperhatikan hasil praktikum berikut ini. Demikianlah praktikum pembuatan media pertumbuhan PDA yang telah saya laksanakan. Sebelum saya tutup, saya ingin membahas sedikit mengenai hasil praktikum yang telah saya sampaikan sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bisa memperhatikan hasil praktikum yang telah saya tampilkan di layar. Jadi di layar ini saya menampilkan hasil praktikum dari kap nomor 2, yakni dengan perlakuan ditempeli dengan tangan praktikan yang sudah dicuci tanpa menggunakan sabun. Nah, kenapa hanya kap nomor 2 yang saya tampilkan di sini? Hal tersebut karena kap nomor 2 ini memiliki hasil yang mungkin terdapat kekeliruan. Hal tersebut terjadi karena setelah praktikan amati, setelah praktikan teliti kembali, terdapat keretakan pada kap nomor 2, sehingga memungkinkan udara ini masuk ke dalam kap nomor 2. Sehingga dalam hal ini memungkinkan jamur yang tidak seharusnya tumbuh di dalam kap nomor 2 ini tumbuh dengan subur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan, dan semoga teman-teman yang ingin melaksanakan praktikum ini dapat lebih teliti kembali. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Audio Jungle.